telah kita rasakan selama seni kita dipimpin oleh presiden petugas partai untuk 5 tahun ke depan dan selanjutnya. Rakyat menginginkan memiliki presiden petugas rakyat, bukan lagi presiden petugas partai. Rakyat Republik Indonesia menginginkan presiden itu milik mereka, bukan milik partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita seluruh anak bangsa ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita sekarang ini telah semakin dekat kepada tahun 2024, di mana tahun 2024 adalah merupakan tahun penentu nasib bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Kita akan melaksanakan pencoblosan atau akan melaksanakan pemilihan di TPS. Kita akan memilih pemimpin kita sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan, di samping akan memilih wakil-wakil kita yang akan duduk di DPR, DPRD, Provinsi Kabupaten Kota, dan di DPD. Khusus tentang Pilpres atau pemilihan presiden, sahabat BN, kita sekarang ini sedang mencari presiden yang akan menjadi pemimpin rakyat, yang akan bertugas nanti sebagai petugas rakyat. Kenapa kita katakan dia sebagai petugas rakyat? Sebab kita, rakyat Republik Indonesia, tidak menginginkan lagi presiden kita 5 tahun ke depan dan selanjutnya adalah petugas partai. Yang kita inginkan presiden sebagai pemegang amanah rakyat yang gajinya dari uang rakyat. Tentu rakyat menginginkan presiden itu adalah petugas rakyat, karena dia tidak digaji oleh partai dan dia digaji oleh rakyat. Maka sudah barang tentu rakyat menginginkan presiden itu bukan petugas partai, tetapi petugas rakyat. Sahabat BN, kalau presiden petugas rakyat, dia akan bertugas sesuai dengan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. Dia akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan yang diinginkan rakyat yang dipimpinnya, yang telah memberi amanah kepadanya melalui Pilpres. Tetapi kalau presiden merasa dia sebagai petugas partai, sudah barang tentu
yang dilakukannya adalah yang sesuai dengan yang ditugaskan partainya kepadanya. Sedangkan partainya tidak menggajinya sebagai presiden. Jadi jika demikian, tentu yang berhak menugaskannya menjadi presiden bukanlah partai, tetapi rakyat. Sahabat BN, kita melihat kebijakan-kebijakan presiden selama ini memang punya kecenderungan sesuai dengan keinginan partai dibandingkan dengan keinginan rakyat. Contoh, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law, itu kita tahu bahwa demikian besar gelombang rakyat menolak undang-undang itu. Karena rakyat menilai Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Bahkan boleh dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berpihak kepada rakyat, terutama tentu rakyat yang menjadi pekerja atau buruh atau tenaga kerja. Tetapi apa yang terjadi? Undang-undang itu tetap terlaksana dan undang-undang itu tetap lahir. Jadi kalau begitu, mengapa undang-undang yang dirasakan oleh rakyat, tidak pro rakyat itu bisa lahir? Bisa saja ini memang karena keinginan partai. Tentu saja mungkin ada yang mengatakan bahwa undang-undang itu kan hasil pembahasan di DPR. Tetapi untuk diketahui, ketika fraksi yang ada di DPR didominasi oleh koalisi pemerintah atau yang berada dalam koalisi kekuasaan, maka keputusan-keputusan yang akan muncul di DPR itu adalah keputusan yang berdasarkan keinginan penguasa. Sedangkan penguasa adalah di bawah kendali presiden. Dan ketika presiden itu adalah petugas partai, maka hasil yang akan lahir dari setiap keinginan presiden jelas adalah berdasarkan keinginan partai, bukan berdasarkan keinginan rakyat. Karena itu, ketika presiden adalah petugas partai, maka undang-undang pun akan bisa lahir sesuai dengan keinginan partai yang menugaskan seorang presiden menjadi presiden. Sahabat BN, satu hal lagi, undang-undang KPK yang baru, betapa besar gelombang rakyat menolak revisi undang-undang KPK itu, karena rakyat menganggap undang-undang KPK yang baru itu tak lebih dari hanya sekedar pelemahan dari keberadaan KPK. Tetapi apa yang terjadi? Undang-undang itu tetap lahir. Lagi-lagi
Tentu kelahiran undang-undang ini adalah karena diinginkan oleh partai, bukan karena diinginkan oleh rakyat. Dengan demikian, jika terus berlanjut presiden dari petugas partai, maka rakyat nanti akan terkesampingkan jadinya. Padahal uang yang keluar untuk menggaji presiden beserta jajarannya ke bawah bukanlah uang partai, tetapi uang rakyat. Karena itu, pada pesta demokrasi 2024 ini, rakyat menginginkan yang lahir besok ini adalah presiden petugas rakyat, bukan presiden petugas partai. Sahabat BN, ke depan tak lain yang diinginkan oleh rakyat adalah petugas yang benar-benar dia mengabdi kepada rakyat, bukan mengabdi kepada partai. Karena yang memilih dia itu rakyat langsung, bukan partai. Bahkan bukan MPR. Yang memilihnya adalah rakyat langsung ke TPS. Karena itu wajar kalau sekarang ini rakyat menginginkan mencari presiden petugas rakyat, bukan presiden petugas partai. Telah kita rasakan selama 10 tahun ini kita dipimpin oleh presiden petugas partai. Untuk 5 tahun ke depan dan selanjutnya, rakyat menginginkan memiliki presiden petugas rakyat, bukan lagi presiden petugas partai. Rakyat Republik Indonesia menginginkan presiden itu milik mereka, bukan milik partai. Karena itu sahabat BN, tentu kita rakyat Republik Indonesia haruslah secara bersama-sama mencari dan memilih presiden petugas rakyat, bukan presiden petugas partai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu